adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sasa di Ibadah Balita JL Kids. Kali ini kita ada challenge baru nih. Challenge-nya akan di akhir acara ini. Nah, kita ada clue pada saat praise and worship, firman, dan doa bagi bangsa. Sebelum kita mulai nih, ayo kita semuanya berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Sasa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami undang Engkau untuk hadir di Ibadah Balita JL Kids. Terima kasih Tuhan, bimbing kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sharon Kak Miranda di Ibadah Anak Balita JL Kids. Wah Kak, hari ini kira-kira ada apa ya? Apa ya Kak? Minggu lalu ada Happy Farm, Uncle Happy. Hari ini ada apa ya Kak? Apa yang pikir Kak? Coba Kita pikir-pikir dulu, adik-adik di rumah juga pikir-pikir sambil nyanyi ya. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Kak Mira. 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 Bentar Kak, kok apa sih Kak itu tadi? Kak, coba ulangi lagi ya Kak ya. Oke, ulangi lagi ya. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Kak Mira. 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 Kak Sharon tetap gak tahu itu apa tadi. Itu tadi adalah Kak Sharon tahu. Kasih kan. Oke, adik-adik sama-sama ya. Ya. Tepuk tangan yuk. Bentar kak. Kan adik-adik di rumah aja. Gak ada teman dong di sebelah-sebelahnya. Kak, kan di rumah aja ya, nggak boleh main ya. Mungkin nggak ada teman ya. Kita ganti aja ya kak. Oke Kak. Sayang kepada mama. Cari mamanya. Peluk mamanya. Seperti kasih Yesus. Lagi kak. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang sekarang kepada papa. Cari papanya. Dipeluk papanya. Seperti kasih Yesus. Nah kak, tapi kan kasih, sukacita itu kita udah belajar minggu lalu. Oh iya Kak. Minggu ini belajar apa kak? Nah, minggu ini kita belajar tentang DAMAI. Apa itu Kak? Oh, damai. Coba ya, Yuk sama-sama kak. Damai.
lagi Kak? Kita belajar juga tentang sabar, Kak. Sabar, gimana itu Kak? S-A-B-A-R, S-A-B-A-R. Sabar, 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 sabar. Nah adik-adik, jadi minggu ini kita belajar damai dan sabar. Tapi sebelum itu Kak, kira-kira adik-adik inget gak ya lagu yang udah diajari sama kakak-kakaknya? Yang lagu baru itu, Kak? Iya. Wah, mesti pada inget nih, Kak. Yang kayak gini Kak. Indah Oh, sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Bisa, Kak? Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Ingat gak? Ingat gak ya, Kak ya? Kalau nggak ingat, Kita ulang lagi, kita belajar lagi. ya tepuk tangan. Pokoknya udah bebas ya, Kak ya? Betul. Buka mulutnya semuanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Dari awal Kak. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Apa Kak? Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Apakah? Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi Kak. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku kan bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Yo adik-adik, sekarang lipat tangannya. Ikutin Kak Sharon berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kesempatan atas kesempatan yang Kau berikan yang Kau berikan untuk kami untuk kami memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Tuhan, Tuhan, berkati berkati ibadah hari ini. pada hari ini, Biar kami biar kami bisa bisa mengikuti mengikuti ibadah dengan baik. ibadah dengan baik. Tanam hati kami Tuhan Tanam hati kami Tuhan dengan benih-benih yang baru. dengan benih-benih yang baru Dan biar itu berbuah. dan biar itu berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Nah adik-adik, ada challenge Wah, nih. challenge. Nah, kakak mau kasih clue ya. Clue-nya saksikan di firman. Jadi jangan lupa dengerin firman ya kak. Kak, harus dibuka kopinya. Buka. Oke, sampai jumpa adik-adik. Wah, rencanaku kemarin sudah gagal. Aku tak bisa membuat Uncle Happy sedih dan marah-marah. Sekarang aku mau buat apple pie. Akan aku berikan obat urus-urus biar Uncle Happy perutnya mules-mules. Betapa senangnya hatiku. La 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 la. Apa
Apa lagi ya rencana Black terhadap Uncle Happy? Kenapa Black sangat suka mengganggu Uncle Happy ya? Oh iya, Black kan iri dengan Uncle Happy. Apakah rencana Black kali ini akan berhasil? Yuk, mari kita lihat sama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oh, halo Black. Gimana kabarmu? Halo Uncle Happy. Kabarku baik-baik saja. Uncle Happy, maafkan kelakuanku kemarin ya. Iya Black, gak apa-apa kok. Tuhan berkata kalau kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan dalam kondisi seperti apapun, kita tetap harus bersukacita. Karena itu, aku memutuskan untuk memaafkanmu dan tetap bersukacita. Terima kasih ya Uncle Happy, karena kamu sudah memaafkan aku. Sebagai ucapan permintaan maafku, aku mau memberikan apple pie ini kepadamu. Aku buat sendiri loh. Wah, terima kasih ya Black. Kamu sungguh baik. Baiklah Uncle Happy, aku pergi dulu ya. Apple pie ini pasti enak sekali deh. Baunya harum. Aku mau makan Aduh, perutku kok mules ya. Aduh, aku harus segera ke kamar mandi. Ini pasti ulah si Black. Dari tadi perutku baik-baik saja. Begitu makan apel pie-nya si Black, perutku langsung mules. Dasar Black! Sambil marah-marah, Uncle Happy keluar rumah. Dan dilihatnya ada buah apel dan pir yang terjatuh dari pohonnya. Maka timbullah pikiran Uncle Happy untuk membalas dendam dengan membuat apel dan pir pie yang juga diberi obat urus-urus supaya Black juga merasakan hal yang sama. Buah apel dan pir ini aku taruh dulu di sini. Uncle Happy, ada apa? Kok marah-marah? Ini loh, gara-gara apel pie dari si Black, perutku mules-mules. Sabar, Uncle Happy. Jangan marah-marah loh, nanti cepat tua. Gimana disuruh sabar? Ini marahnya sudah sampai ke ubun-ubun ya. Uncle Happy, kok marah-marah sama Black? Yang rugi Uncle Happy loh. Loh. Kok jadinya aku yang rugi? Iya Uncle Happy, karena Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Dikatakan dalam Alkitab bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Kalau Uncle Happy marah, berarti Uncle Happy kehilangan damai sejahtera. Jadi rugi kan? Bener juga ya kamu Apel. Kemarin juga Kak Mio sudah cerita kalau Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita carangnya. Ketika kita tinggal di dalamnya, maka hidup kita kan berbuah. Tuhan Yesus, maafkan aku yang sudah marah-marah dengan Black. Aku tetap mau tinggal di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Uncle Happy, gimana rasanya setelah berdoa? Sekarang hatiku penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Apel. Kamu sudah mengingatkanku
Aku juga mau dong dipeluk Uncle Happy. Sabar, sabar Pir. Ini aku taruh dulu ya Apel. Iya Uncle Happy. Hei, sama seperti Uncle Happy ya. Sama gimana Pir? Uncle Happy sudah bersabar dalam menghadapi Black. Kita semua harus bersabar dalam menahan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Itu menunjukkan kalau kita pelayan Allah. Kamu tahu dari mana Pir? Dari Alkitab Uncle Happy. Pir, kamu kok juga pinter. Sudah mengingatkan aku. Untung. Aku punya kebun yang isinya dengan buah-buah seperti kalian. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kamu kesabaran. Aku memilih untuk bersabar karena aku mau jadi pelayan Allah. Yeay! Pilihan yang tepat Uncle Happy. Sabar dan tidak jadi marah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah bosan dengan hidupku. Sekarang aku mau ke sana untuk memetik buah apel dan pir yang baru. Terus aku mau bikin apel dan pir pie. Dadah apel, dadah pir. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di hari itu, rencana si Black gagal lagi. Karena ada buah-buah yang selalu mengingatkan Uncle Happy untuk tidak berbuat dosa. Sama seperti hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita juga akan berbuah. Sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi Uncle Happy juga membuat apple pie buat si Black. Apakah Uncle Happy mau membalas dendam? Tunggu episode berikutnya ya. Shalom adik-adik. Halo, ketemu lagi sama Kak Joy di sini. Nah, adik-adik, tadi kalian pasti sudah merhatiin dramanya dengan baik kan? Nah, tadi kalau di drama nih ya, kita lihat Uncle Happy nih. Uncle Happy itu tetap sabar dan dia menjaga agar damai sejahteranya tidak hilang adik-adik. Adik-adik, kayak Kakak Joy inget deh sama suatu kisah deh. Tunggu dulu. Kak Joy punya apa ya ini ya? Wah, ini adalah potongan kain adik-adik. Tapi ini juga mengingatkan Kak Joy sama suatu kisah di Alkitab adik-adik. Kisahnya itu kalau nggak salah ada seorang raja memotong ujung jubahnya ini adik-adik. Jadi kain seperti ini adik-adik. Kisah apa ya? Wah, kalian penasaran gak nih adik-adik? Kalau gitu Kak Joy mau ceritain. Tapi kalian duduk dulu yang rapi. Lipat tangannya dan dengarkan Kak Joy baik-baik. Oke? Oke Kak. Oke, kalau gitu Kak Joy cerita. Pada suatu hari di sebuah kerajaan di bangsa Israel ada satu orang yang sangat diurapi Tuhan dan dipenuhi roh Tuhan. Dan dia juga adalah raja dari suatu negara. Dia adalah Raja Saul. Adik-adik, Raja Saul ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu sangat pengen Raja Saul jadi raja saat itu. Tapi tiba-tiba ada suatu kejadian nih adik-adik. Dan Raja Saul ditolak jadi raja. Kejadian apa sih Kak? Oke, Kak Joy ceritain ya. Pada suatu hari, Raja Saul dan tentara Israel ini pergi adik-adik berperang dengan bangsa Filistin. Tapi adik-adik, bangsa Israel itu dikepung sama bangsa Filistin adik-adik. Raja Saul dan rakyat-rakyatnya menjadi takut, menjadi gemeteran. Dan satu persatu mulai meninggalkan Raja Saul. Mereka berkata, Raja Saul kok lama, korban bakarannya mana? Nah, akhirnya Raja Saul melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak sabar dan karena dia takut sama rakyatnya. Raja Saul menaikkan korban bakaran adik-adik. Dan karena kejadian Saul tidak sabar, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih satu orang lagi untuk menjadi penggantinya Saul. Siapakah dia? Dia adalah
Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Gara-gara Raja Saul ditolak nih, dia jadi iri adik-adik. Dia jadi marah. Dia jadi mengejar-ngejar Raja Daud. Hingga Raja Saul ingin membunuh Raja Daud adik-adik. Wah, menakutkan ya adik-adik ya. Karena Raja Saul iri, dia kehilangan damai sejahtera yang ada di dalam hatinya. Adik-adik, suatu hari Raja Daud sedang dikejar-kejar nih sama Raja Saul. Tek, dikejar-kejar. Akhirnya Raja Daud masuk ke sebuah gua. Gua ini namanya Gua En-Gedi. Di dalam gua ini Raja Daud bersembunyi dengan pengikutnya adik-adik. Raja Daud ketakutan dengan dikejar Raja Saul. Raja Saul masih ngejar loh adik-adik. Saul masih ngejar. Dan akhirnya Raja Saul nyampe di gua itu. Tapi adik-adik, waktu Raja Saul nyampe, perutnya tuh mules sekali adik-adik. Sakit perut adik-adik. Akhirnya Raja Saul ingin nih buang air besar. Masuk deh dia ke dalam gua itu. Set, tek. Ketika Raja Saul sedang buang air besar, pengikutnya Daud bilang sama Daud, Tuan Daud, ini adalah saatnya yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini saatnya engkau untuk membunuh Raja Saul. Ya, ini adalah saatnya engkau membunuh Raja Saul. Tapi adik-adik, kalian tahu Raja Daud bilang apa? Tidak, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan, adik-adik, kakak mau adik-adik menangkap 2 poin. Yang pertama, Raja Saul adalah raja yang sangat besar, sangat diurapi oleh Tuhan. Tapi kok dia ditolak, Kak? Kenapa, Kak? Yang pertama, karena dia tidak sabar. Adik-adik, seringkali ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang dimarahin orang tua, kita malah balik marah. Kita tidak bisa sabar. Loh, Mah, aku tidak salah. Mah, aku tidak salah. Kadang kita malah marah balik dan kita tidak sabar. Ingat adik-adik, Tuhan tidak suka kita tidak sabar. Itulah kenapa akhirnya Tuhan memilih Raja Daud. Karena Raja Daud itu adalah orang yang sabar adik-adik. Adik-adik lihat tadi kan, Raja Daud tidak mau membunuh Raja Saul, tapi Raja Daud hanya memotong puncak jubahnya. Adik-adik tahu, itulah kenapa Raja Daud disebut sebagai orang favorit Tuhan. Yang kedua adalah karena Raja Saul sudah kehilangan damai sejahtera. Ketika kita marah, ketika kita iri, ketika kita mengomel-ngomel sama Mah, Ati nggak lakuin itu kok, Mama marahin Ati. Ketika itulah kita kehilangan damai sejahtera kita. Seperti drama Uncle Happy, ketika Uncle Happy ingin marah kepada Black, tapi Uncle Happy diingatkan dan Uncle Happy nggak jadi kehilangan damai sejahtera. Adik-adik, seperti Raja Daud, dia adalah orang yang sabar. Dia adalah orang yang taat pada Tuhan. Dan dia memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Adik-adik, hari ini Kak Joy mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ingin jadi seperti Raja Saul yang tidak sabar, yang tidak mempunyai damai sejahtera. Atau adik-adik ingin menjadi seperti Raja Daud yang memiliki kesabaran dan memiliki damai sejahtera. Kita nggak tahu adik-adik yang pilih. Kalau adik-adik sudah pilih, Kak Joy mau ajak, yuk semuanya kita memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu kita akan berdoa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Joy mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku
dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Yuk kakak Joy mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan, menjadi benih untuk pertumbuhan bagian-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap yang kami alami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang sabar Tuhan dalam menghadapi segala situasi Tuhan. Jadikan kami pribadi yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, agar kami bertindak sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, alarm itu berbunyi lagi. Pasti ada terjadi sesuatu di sana. Fireman akan mencari anak-anak dan orang tua yang mau berdoa bagi bangsa ini. Aku segera ke sana. Halo El dan Mama El. Halo. Nah, El dan Mama El, apakah kalian mau berdoa bagi bangsa ini? Yes. Wah, bagus. Yuk, sebelum kita berdoa bagi bangsa ini, mari kita bernyembah Tuhan dulu. Mari, sebelum kita berdoa, yuk mari kita sembah Tuhan dulu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dalam yang mulia. Salah satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa
kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hari ini El berdoa buat Indonesia. Indonesia bebas dari virus corona. Amin. Berkati Pak Jokowi. Biar Pak Jokowi memimpin Indonesia biar lebih baik. Perekonomian Indonesia dipulihkan. Anak-anaknya mencintai Tuhan Yesus, mengenali Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan. El percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa El. Dalam nama Tuhan Yesus, El berdoa. Amin. Amin. Wah, terima kasih El dan Mama El. Terima kasih ya. Nah, Sama-sama. sebentar lagi Playerman akan pergi dulu. Clue challenge untuk minggu ini adalah kalian lihat apa yang nanti Kak Sasa sampaikan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk di akhir dari ibadah online hari ini. Sekarang Kak Sally mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, semua kedangkan tangan kalian. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Hari ini kami dapat beribadah secara online Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau yang ajari kami lebih lagi mengenai firman yang sudah disampaikan. Hari ini kami terima Tuhan roh damai sejahtera, kesabaran Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, papa mama kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, sertai setiap kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kasih dari Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Persekutuan dengan Roh Kudus ada di dalam hidup kami sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Nah, gimana adik? Seru kan? Tadi Black membuat apple pie untuk Uncle Happy. Tapi ada apel dan buah pir yang selalu mengingatkan Uncle Happy. Nah, kali ini challenge-nya bukan buat apple pie loh, tapi menyanyikan Inilah Buah Roh Kudus. Kalian bisa membuat videonya dan diposting ke Instagram kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Joel Kids Ministry. Sebelum kita selesai, mari kita tutup mata dan lipat tangan. Yuk semuanya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.